Saat ditemukan, kondisi lansia ini sangat mengenaskan. Di leher kanannya lubang dan mata kanannya hilang. Halo sahabat inspirasi novel, apa kabar? Semoga kalian baik-baik di sana ya. Nah, hari ini saya akan mengisahkan tentang kematian tragis seorang perempuan lanjut usia, lansia, Nenek Yasinta Imelda Tiseran. Umurnya sudah 75 tahun. Dia ditemukan oleh anaknya meninggal di kasur yang ada di dapur rumahnya. Kondisinya sangat mengenaskan saat ditemukan, di mana leher bagian kanannya itu berlubang dan bola mata kanannya hilang. Yang mengherankan, di dua lukanya itu tidak ada darah atau bekas darah sedikit pun. Nah, bagaimana kisahnya? Ikuti terus YouTube Inspirasi Novel. Harwatul Waha Lantur. Yasinta Imelda Tiseran, perempuan lanjut usia yang berusia 75 tahun ini, sudah ditinggal mati oleh suaminya sejak lama dan menghabiskan masa tuanya. Nenek Yasinta tinggal bersama dua orang anak laki-lakinya. Anak pertamanya bernama Adi Yohanes Medo atau biasa dipanggil Adi, dan anak keduanya Roni Arnold Anderson Medo atau biasa dipanggil Roni. Mereka bertiga menetap di rumah mereka di Jalan Gajah Mada, RT 9 RW 3, Kelurahan Fontaine, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehidupan mereka berjalan dengan baik sampai pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Pada saat umat Kristiani sementara merayakan Paskah, Nenek Yasinta ditemukan tewas mengenaskan di dapur rumahnya. Bagaimana kronologis kematian Nenek Yasinta? Jenazah Nenek Yasinta ditemukan pertama kali oleh anak keduanya Roni di dalam dapur rumah mereka. Ketika Roni melihat ibunya sedang terbaring di kasur yang ada di dekat meja di dapur rumahnya, Roni kaget. Karena ketika Roni menghampiri, ternyata ibunya sudah kaku. Roni kemudian menyampaikan peristiwa ini kepada ipar ibunya, EHM. Dan kemudian masyarakat berbondong-bondong ke rumah itu untuk menyaksikan peristiwa itu. Informasi ini kemudian disampaikan kepada polisi di Polsek Kota Raja. Dan kemudian polisi datang ke TKP, tempat kejadian perkara, dan mulai melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Saksi-saksi yang diperiksa saat itu adalah Roni, kemudian ipar dari Nenek Yasinta yaitu EHM, dan kemudian polisi juga memeriksa Adi. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi menemukan sejumlah keterangan dan fakta. Keterangan dari saksi-saksi menyebutkan bahwa pada hari itu, Minggu tanggal 31 Maret 2024, pada jam 8 pagi, Roni pergi ke gereja untuk melakukan kerja bakti bersama umat Nasrani lainnya di gereja untuk persiapan ibadah Paskah. Karena pada hari Minggu tanggal 31 Maret itu, umat Kristiani merayakan pesta Paskah. Roni bekerja bakti di sana 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian jam 10 pagi itu Roni pulang ke rumahnya, dan rumah dalam keadaan sepi. Roni pulang untuk mandi. Pada saat itu Roni tidak melihat ibunya. Selesai mandi, Roni kemudian kembali ke gereja. Saat itu anak pertama Nenek Yasinta, Adi, tidak berada di sana karena sedang menginap di rumah keluarganya di Kelurahan Air Nona. Setelah mandi, Roni kemudian kembali ke gereja. Dan Roni baru pulang kembali ke rumahnya itu sekitar jam 6 sore. Nah, saat Roni pulang kembali ke rumahnya jam 6 sore, dia melihat bahwa rumahnya itu dalam keadaan gelap, lampu belum dinyalakan. Sehingga Roni masuk ke rumahnya dan menyalakan lampu. Nah, ketika berada di rumah dalam keadaan sepi. Roni curiga ya, kenapa rumah dalam keadaan sepi. Sehingga dia kemudian mencari ibunya di beberapa ruangan, namun tidak menemukan ibunya. Tapi ketika Roni sampai di dapur, dia melihat bahwa ibunya sementara terbaring di kasur. Kasur itu ada di samping meja dapur.
Ini kita bisa lihat ya gambarnya seperti ini ya. Jadi ada kasur dan ibunya terbaring di kasur itu. Roni kemudian menghampiri ibunya untuk membangunkan ibunya. Namun ketika dia mendekati ibunya, dia kaget karena ibunya sudah terbujur kaku. Bahkan Roni lebih kaget lagi ketika dia mendapati kondisi ibunya itu sangat mengenaskan. Karena di leher bagian kanan ibunya itu ada seperti bekas tusuk. Bahkan mata kanan ibunya itu menghilang seperti dicungkil. Namun anehnya tidak ada darah di luka-luka itu. Bahkan bekas darah pun tidak ada. Sahabat Inspirasi Novel, kasus ini sangat janggal ya. Karena kalau kita lihat dari keterangan saksi-saksi bahwa Roni tadi jam 8 pagi pergi ke gereja untuk melakukan kerja bakti. Ya, kemudian jam 10 pagi dia pulang untuk mandi dan berarti ada 2 jam ya. Ketika ada 2 jam berarti ibunya berada 2 jam sendirian di rumah. Tapi ketika Roni pulang jam 10 pagi, dia tidak menemukan ibunya. Pertanyaannya, apakah memang ibunya tidak ada di rumah saat itu? Dan selama Roni di rumah untuk mandi dan berganti pakaian, apakah memang juga ia tidak melihat ibunya? Atau memang ibunya tidak ada di rumah? Kenapa Roni tidak mencari ibunya saat itu? Ya, kemudian Roni kembali lagi ke gereja jam 10 itu setelah habis mandi. Dan baru pulang kembali ke rumahnya jam 6 sore. Nah, dari jam 10 ke jam 6 berarti ada waktu durasi jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 jam. 8 jam di mana ibunya sendirian di rumah. Kalau memang ibunya ada di rumah ya. Nah, dalam jangka waktu 8 jam, kita memperkirakan saja apakah mungkin pembunuhan itu terjadi pada durasi 2 jam antara Roni ke gereja jam 8 sampai Roni kembali ke rumahnya. Kalau seandainya pembunuhan itu terjadi di durasi 2 jam, pertanyaannya berarti ibunya sudah meninggal. Ketika Roni pulang mandi, pertanyaannya lagi, apakah Roni tidak melewati dapur sehingga mendapati ibunya? Atau mungkin saja ketika lewat situ ibunya tidak ada, berarti mungkinkah ibunya dibunuh di tempat lain, baru kemudian diletakkan di situ? Atau bisa jadi kemungkinan kedua, ketika Roni kembali ke gereja dalam jangka waktu 8 jam itu, 8 jam itulah yang terjadi pembunuhan di sana. Ya, tetapi siapakah yang membunuh Nenek Yasinta? Apakah pembunuhan itu juga terjadi pada durasi 8 jam? Karena anehnya, ketika mungkin pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, luka yang ditemukan di leher sebelah kanan dan mata yang hilang atau tercungkil keluar, di kedua luka itu tidak ada darah atau bekas darah. Padahal kalau kita ketahui ya, ketika terjadi pembunuhan, apalagi sampai mencungkil mata dan menusuk di bagian leher, tentu akan ada darah. Tetapi di TKP tidak ada darah maupun bekas darah. Artinya si pembunuh mempunyai jangka waktu yang lama untuk bisa membersihkan darah yang keluar akibat luka itu. Sungguh aneh ya pembunuhan ini. Siapa yang melakukannya, di mana, kemudian barang-barang buktinya ketika mungkin ada darah, dibersihkan dan sebagainya di mana, ini sangat aneh ya. Tapi kemudian dalam sehari itu polisi terus melakukan olah TKP, mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah saksi. Dan akhirnya kesimpulan sementara polisi yang diduga kuat melakukan pembunuhan itu adalah dan siapakah pelaku pembunuhan terhadap Nenek Yasinta? Sahabat Inspirasi Novel, dari hasil pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan saksi-saksi, dan olah TKP yang dilakukan oleh polisi, saksi yang diperiksa adalah Roni, Adi, kemudian EHM, yang adalah ipar dari Nenek Yasinta, serta beberapa pihak terkait lainnya. Dan polisi memberikan kesimpulan sementara bahwa yang bertanggung jawab atas kematian Nenek Yasinta adalah Adi, anak pertama dari Nenek Yasinta. Polisi saat itu kemudian langsung menahan Adi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, informasinya bahwa Adi, anak pertama Nenek Yasinta ini mengalami gangguan jiwa. Tapi apakah benar Adi mengalami gangguan jiwa? Ketika mengalami gangguan jiwa,
Bisakah dia kemudian melakukan pembunuhan terhadap ibunya sampai bisa mempunyai pikiran untuk membersihkan darah dari luka yang ditimbulkannya itu? Sangat tidak masuk akal ya. Orang kalau yang mengalami gangguan jiwa, mungkin saja dia tidak bisa berpikir itu, tapi kejadian terjadi ya pada kasus nenek Yasinta ini. Nah, untuk pemeriksaan lanjutan, polisi kemudian membutuhkan bantuan ahli ya, paling tidak psikiater, untuk memastikan kondisi kejiwaan Adi selaku terduga kasus pembunuhan terhadap nenek Yasinta ini, apakah benar Adi mengalami gangguan jiwa atau tidak, sehingga bisa ditentukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu secara hukum. Sangat tragis ya, seorang ibu dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ini tentu sangat miris, tapi kejadian sudah terjadi. Kita berharap polisi bisa mengungkapkan kasus ini, menemukan pelaku yang sebenarnya. Apakah Adi atau ada pihak lain yang melakukan ini? Kita berharap polisi bisa mengungkapkannya. Nah, dari kasus ini ada pelajaran berharga yang bisa kita temukan ya, melihat kasus ini ya. Kita tahu bahwa nenek Yasinta, seorang lansia yang sudah berumur 75 tahun ya, pelajarannya adalah pertama, ketika ada anggota keluarga kita yang lansia, lanjut usia, sebaiknya kita tidak meninggalkan dia sendirian di rumah untuk beraktivitas. Karena selain karena sudah tua, mungkin tenaganya juga sudah berkurang ya, tidak seperti saat dia muda. Jadi seharusnya ada orang yang bisa menjaga atau mengawasi anggota keluarga kita yang sudah lansia untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan oleh si lansia sendiri. Bisa saja aktivitas yang dilakukan lansia itu malah bisa membahayakan dirinya sendiri, atau bisa saja ada orang lain yang mungkin melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau ada anggota keluarga kita yang mengalami gangguan jiwa, sebaiknya anggota keluarga kita itu bisa dirawat, ya, dirawat di rumah sakit jiwa atau ada pengawasan khusus yang dilakukan terhadapnya di rumah, agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anggota keluarga yang lain ataupun kepada orang lain di luar rumah. Juga kita mengawasi dia agar tidak ada orang lain yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan untuk dia. Jadi itu dua pelajaran berharganya ya. Semoga kasus nenek Yasinta ini tidak terulang lagi di kota Kupang atau di kota mana saja ya. Kita sangat berharap seperti itu. Nah, bagaimana sahabat inspirasi novel? Apakah kalian juga punya kisah yang sama yang terjadi di daerah kalian? Ataukah ada informasi lain menyangkut kasus ini yang belum kita bahas di sini? Kalian bisa mengomentarinya ya. Mungkin ada informasi-informasi tambahan yang bisa untuk melengkapi kisah ini. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Bagaimana hasil penyelidikan polisi? Ikuti terus di channel YouTube Inspirasi Novel selanjutnya. Sahabat Inspirasi Novel, jika kamu tidak bisa membuat orang terkesan dengan sikapmu, maka buatlah orang terkesan dengan kisahmu. Haru atulur ruaha, ngiring dumu.